Halo anak-anak, ya kita tunggu teman-temannya. Nah, sambil tunggu teman-temannya, bisa menyapa dulu. Salam Fransiskus Pace Ebene. Pagi, Halo, Sir. salam Fransiskus Pace Ebene. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh oleh Miranda. Halo Miranda. Halo Mr. Raffi. Nah, silahkan ya pandu kita sekalian dalam kegiatan hari ini. Selamat pagi, San Francisco Pace Bene. Perkenalkan, saya Miranda yang akan memandu event kita pagi ini. Lalu hadir juga dua teman yang nanti akan membantu ngomong-ngomong sama kita. Kenalnya nanti aja. Ada Mr. Raffi juga. Good morning, sir. Morning. Ngomong-ngomong, event apaan sih ini? Event ini spesial buat adik-adik kelas kita 7 dan 8. Nanti akan ditonton sama mereka. Dan di sini udah hadir semua kelas 9 yang akan berbagi cerita sama kita semua. Mungkin udah nggak asing lagi ya, tapi udah pada tahu belum sih OSIS itu apaan? OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Hari ini kita bakalan balas tentang OSIS, bagaimana pengalaman kalian selama OSIS. Berhubungan sebentar lagi kita bakal lepas sebagai OSIS, bakal mau lulus. Sebelum kita mulai eventnya, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Jatra Rizky. Baik teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kita, sharing kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan pada pertemuan hari ini sehingga kami bisa berkumpul untuk sharing pengalaman. Ya Bapa, berkatilah pertemuan ini dan bimbinglah kami agar apa yang kami sharing di sini, apa yang kami diskusikan di sini dapat bermanfaat bagi adik-adik kelas dan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapak. Santo Fransiskus dari Asisi, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jatro. Sebelum kita mulai diskusi-diskusi tentang OSIS, aku mau jelasin sedikit garis besar apa itu OSIS. Nah, nanti di OSIS itu bakal dibagi-bagi per bidang, dan nanti juga ada ketua OSIS dan wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara. Terus OSIS ini bisa dibilang sebagai perwakilan dari siswa-siswa sekolah. Tugas OSIS itu ngebantu guru, baik kegiatan di dalam kelas kayak KBM, atau di luar kelas kayak event, lomba-lomba, dan sebagainya. Nah, sedangkan tujuan OSIS itu melatih kalian, melatih kita semua untuk berorganisasi, terus juga ngasah leadership kalian. Leadership itu jiwa kepemimpinan. Terus yakin banget apa sih benefit dari OSIS jadi OSIS, manfaat dari apa yang kalian dapat dari jadi OSIS. Itu tadi kalian dilatih berorganisasi, ngasah leadership, ngasah bakat kemampuan kalian juga, terus memanage event sekolah, dan ikut-ikut kegiatan, dapat poin tambahan, dan nanti juga kalian bakal dapat sertifikat OSIS. Sertifikat OSISnya kayak gini nih. Nah, bisa dilihat ini sertifikat OSIS angkatan kita. Nanti buat yang angkatan kelas 7 dan 8 bakal beda lagi. Nanti sertifikat ini bakal dipakai, bisa kalian pakai buat daftar ke SMA, itu bakal ngebantu kalian dalam penilaian juga. Back to the topic. Sekarang kita mau mulai diskusinya. Aku mau ajak teman dulu sebagai ketua OSIS, ada Demas di sini. Gimana sih rasanya jadi OSIS? Kenalin diri dulu, terus ceritain gimana rasanya jadi OSIS, apa yang kamu buat selama jadi OSIS. Silahkan. Terima kasih kesempatan Miranda. Jadi, perkenalkan nama saya Demas Triak Serangan yang menjabat sebagai ketua OSIS di Asisi. Jadi, kalau ditanya fungsinya ketua OSIS itu apa?
fungsinya sendiri itu adalah mengkoordinator teman-temannya yang ada di setiap sekbid agar event-event yang kita handle semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, pengalaman-pengalaman yang saya dapat sama di OSIS tuh sangat banyak sekali ya. Sebut saja salah satu event olahraga terbesar untuk anak murid-murid sekolah, ASISI Cup, saya pernah ikut membantu. Terus latihan kepemimpinan dasar OSIS yang pernah saya ikuti juga di SMP 1, dan beberapa hal-hal lain, event-event seperti kelas meeting dan kawan-kawannya itu saya ikut menghandle di situ. Nah, terus kalau ditanya benefitnya sebagai ketua OSIS itu apa? Benefitnya itu pada dasarnya itu seperti yang dikatakan Miranda tadi, yaitu kita tuh bisa masuk ke sekolah-sekolah yang kita impikan dengan jalur namanya jalur ketua OSIS. Nah, untuk anggotanya benefitnya ada juga. Nah, seperti misalnya penggunaan Excel, menjadi multimedia seperti ini, melakukan webinar, itu tuh benefitnya akan terasa ketika 10 atau 20 tahun ke depan ketika kita sudah bekerja. Penggunaan Excel, membuat PPT dan kawan-kawannya itu akan sangat berasa sekali. Itu demikian aja menurut saya, pengalaman saya. Mungkin menurut Jetro ada pengalamannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku koordinator seksi bidang ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya berbicara. Jadi, pengalaman saya di OSIS itu pertama-tama pas mau daftar OSIS itu agak grogi gitu. Bisa nggak ya ngejalanin tugas dan kewajiban ini itu? Kira-kira mampu nggak saya itu? Nah, akhirnya ya dengan modal nekat gitu saya berani mendaftarkan diri. Pas daftar, pas sudah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti contohnya tadi yang dibilang Dimas tadi, ASISI Cup, terus ada kelas meeting, terus ada lomba-lomba yang diselenggarakan dari OSIS juga. Itu benefitnya kerasa banget. Apa ya? Kayak kita tuh dilatih untuk bertanggung jawab, kita tuh dilatih untuk disiplin seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini pas kelas 8 ini terpilih kembali jadi OSIS juga. Ya meskipun apa ya, secara daring gitu kan, tapi ini tidak menyurutkan semangat kami para anggota dan pengurus OSIS untuk tetap bekerja dan menjalankan kewajiban. Itu sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Miranda Patricia Tanan selaku MC pada hari ini. Oke, terima kasih Jatro. Yang aku rasain jadi OSIS itu udah pasti seru banget, fun, ngumpul sama teman-teman, lakuin kegiatan. Terus keren juga sih jadi OSIS, dan jujur rada menantang. Harus bagi waktu, terus pegang tanggung jawab juga, terus harus siap kalau ditanya-tanya, dan berusaha untuk tetap aktif. Personally, masuk OSIS itu latih saya untuk lebih bekerja sama, kerja lebih cepat, dan bisa lebih memanage waktu. Masih banyak lagi sih, saya harap banget para calon OSIS selanjutnya gak akan selesai dari masanya tanpa bekal. Mungkin yang kalian tahu lagi masa pandemi, kita PJJ begini gak terlalu banyak kegiatan, tapi usahakan seaktif mungkin kalian, sebisa mungkin kalian harus aktif. Apalagi kita OSIS kan harus aktif gitu dalam berorganisasi. Pelan-pelan benefitnya pasti bakal kerasa kok. Sekian dari kami bertiga. Mr. Raffi ada yang mau disampaikan? Nah, oke, thank you so much ya buat Jetro, Miranda, and Dimas ya. Oke, dua tahun ini memang berbeda ya bagi pengurus OSIS ya. Karena biasanya kalau pengurus OSIS itu setiap minggu pasti ada kegiatan. Kalau nggak berkumpul, rapat koordinasi atau melakukan aksi ya. Seperti yang biasa kita lakukan di sekolah, ada namanya bakti sosial, membersihkan lingkungan, ada senam, ada jalan santai, ada perayaan Ekaristi, ya kan? Setiap minggunya berganti-ganti. Nah, tapi tahun ini karena kita masa pandemi, ya kita harus siap berinovasi.
Tapi Mister bersyukur deh sama kalian yang kapanpun dimanapun kalau ada kegiatan siap membantu ya, baik melalui doa, pemikiran, bahkan kegiatan teknis seperti ini. Nah, Mister harapannya video yang kita buat ini dapat menginspirasi buat adik-adik kalian ya, kelas 7 dan 8. Karena sebentar lagi kan sudah banyak yang divaksin. Kemungkinan akan ada, sudah ada ya, kalian juga sudah ke sekolah sebagian. Nah, kemungkinan kegiatan OSIS tahun ke depan itu bisa saja lebih inovatif ya. Bisa lagi ada kegiatan pertandingan, kalian bisa lagi, karena kan kebanyakan dari kalian kan pernah ikut lomba kan, lomba basket, lomba apapun, lomba pidato, storytelling, matematika, OSN, apapun juga ya kan, Jetro, Miranda, kan juga pernah ikut lomba kan. Nah, itu salah satu manfaat dari pengurus OSIS, aktif di sekolah, menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, siap memimpin dan siap dipimpin. Bagus banget sih loh untuk SMP yang ikut OSIS, soalnya nanti kalau kalian mau masuk sekolah ke sekolah unggulan yang sudah Miranda sampaikan tadi, ada sertifikat secara terlihat, tapi juga kalian ada juga karakter kalian ya, karakter percaya diri ya, sama sekolah-sekolah lain. Pasti kan anak-anak sekolah lain itu PD-nya luar biasa. Nah, di sini kalian di pengurus OSIS, kalian dibantu untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Mungkin dari teman-teman kalian, ada Joanna, Cynthia, Yunika, Evan, dan lainnya mau menyampaikan ya manfaat dari pengurus OSIS, menjadi pengurus OSIS. Silahkan kalau ada. Ini ada masalah jaringan sepertinya ya. Selvianti mungkin, Yunika, Meta, Ines, Evan ingin menyampaikan manfaat sebagai pengurus OSIS selain bisa jadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, apalagi karena namanya kita manusia kan, kita nggak hidup sendiri ya, kita juga perlu bantuan orang lain. Bakat kalian tuh banyak, ada menari, di sini juga kita akan bantu untuk mencarikan pelatihnya, mencarikan tempatnya ya, atau mau ngedit video atau gaming, karena gaming sekarang sudah jadi mata pencarian ya Evan ya, kan banyak gamer-gamer yang sukses terus bisa menafkahi keluarga. Nah, di sini kami juga sebagai pengurus OSIS kan, kalian juga bersosialisasi, menyampaikan ide-idenya. Yuk, sekarang bisa kasih kesempatan untuk menyampaikan ide-ide atau manfaat menjadi pengurus OSIS. Mungkin ada yang lain? Yuk, silakan yang ada di sini menyampaikan pendapatnya, pengalamannya. Yang paling penting tadi sertifikat ya, karena hanya pengurus OSIS saja yang mendapatkan sertifikat ya. Nah, itu ada teman kalian, kalau nggak salah kalian pernah dengar Abimayu atau siapa itu ya. Nah, mereka, Sir, kami boleh minta, Amanda kah ya, kami boleh minta sertifikat. Nah, untuk apa? Untuk mendaftar di sekolah yang ada di daerah Pulau Jawa, sekolah unggulan. Nah, cukup dengan sertifikat itu otomatis dia sudah diterima ya. Sedangkan kalau nggak ada sertifikat, dia harus pakai tes lagi, pakai nilai rapot lagi. Nah, ini salah satu keunggulan sebagai pengurus OSIS. Sertifikat ini bermanfaat buat kalian ya, dan juga bermanfaat bagi karakter kalian. Disiplin, tanggung jawab, berani memimpin, percaya diri, dan siap untuk dipimpin. Oke, ayo. Banyak banget kok manfaat dari pengurus OSIS. Dan lagi kelas 9 ini akan pelepasan ya. Nanti di sini juga kalian bisa kasih ide. Kita perpisahannya kayak apa? Mau di sekolah kah? Atau mau Zoom? Atau mau YouTube? Atau bagaimana? Itu salah satu manfaat jadi pengurus OSIS ya, menyampaikan pendapat ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Sekian dari Mr. Yofi, Miranda, Jetro, Dimas. Teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya selama menjadi OSIS? Kan bentar lagi kita mau pisah nih sama SMP, udah mau lepas dari OSIS. Iya. Nah, Mister lihat yang di kakak kelas kalian ya.
SMA. Nah, SMA Katolik Santo Franciscus Assisi Samarinda. Nah, pengurus OSIS-nya ini hampir setiap minggu datang ke sekolah, hampir setiap minggu datang ke sekolah. Mereka ada kegiatan. Kalau sekarang kan serba multimedia. Demas, Evan, Miranda ini kan paham banget sama namanya multimedia kan, kamera, pengeditan. Nah, di sekolah yang kita nih, kakak kelas kita ini, mereka juga melakukan hal yang sama ya. Di SMP sudah jadi OSIS, di SMA jadi OSIS lagi, jadi mereka lebih siap sama kegiatan yang ada. Soalnya sekarang cukup pegang kamera aja sudah bisa menghasilkan cuan loh ya. Wow. Kalian kan nggak diajarin dengan mendapatkan cuan di sekolah, tapi di pengurus OSIS kita juga secara tidak langsung kita diajarkan bagaimana cara mencari peluang, ya salah satunya berkomunikasi sama teman, terus mencari informasi, cari ide, itu deh. Ayo, kalau tidak ada lagi, kita langsung ke kesimpulan deh Miranda. Oke, Star. Terima kasih, Star. Saya mau kasih sedikit info juga buat adik-adik yang lagi nonton. Seperti untuk Google Form pendaftaran OSIS itu masih dibuka buat kalian yang mau join OSIS, mau rasain gimana caranya OSIS. Kayak Jatro tuh nekat, modal nekat aja, nggak usah siapin banyak-banyak, ayo join. Nggak harus dia bisa ngomong ya, nggak harus dia percaya diri, nggak harus ya. Yang penting dia punya niat dan hati untuk ya satu melayani ya. Karena di OSIS ini lebih ke yang melayani ya. Kita dilatih untuk jadi seorang pelayan yang setia kapanpun dan dimanapun ya. Jetro nih orangnya awalnya kelas 7 kemarin tuh pendiam banget, ya kan Jetro? Ya. Nah di sini kalau di sini kan buat anak kelas 7 dan 8. Nah di sini kesempatan kalian untuk mengembangkan diri. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus bergabung ya di pengurusan OSIS. Terlebih ketika masa pandemi ini ya pengurusan OSIS bisa dilaksanakan juga dari rumah, nggak harus datang ke sekolah gitu ya. Silahkan Miranda, saya lanjutkan ke Miranda, saya serahkan. Oke, mungkin sudah cukup teman-teman sharing dari Jatro dan Mas Mr. Yofi juga. Teman-teman yang sedang menonton sosialisasi OSIS dari kami berharap bisa jadi gambaran terlebih untuk adik-adik yang akan mencalonkan diri sebagai OSIS 2020, 2021, 2022 nanti. Semoga bisa jadi motivasi buat kalian lebih excited ikut OSIS. Yang masih mikir-mikir buat ikut OSIS, coba aja deh isi dulu Google Form-nya. Masalah nanti bisa ikut, terus apa yang bakal kalian lakuin di OSIS itu nanti setelah kalian sudah masuk OSIS. Iya, bisa didiskusikan, dikomunikasikan ya. Yang penting daftar aja dulu ya. Kalau ada kendala tidak bisa mengikuti kegiatan OSIS, bisa dikomunikasikan sama pengurus OSIS yang lainnya atau ke pembina OSIS Mr. Yofi ya. Oke, segitu tambahan dari Mr. Yofi ya Miranda. Oke, Sir. Ini saya ada share screen. Ya, silakan. Nanti adik-adik bisa isi namanya, kelasnya di sini, cita-citanya, terus tujuan bergabung sebagai pengurus OSIS. Kira-kira mau jadi apa nih? Ketua OSIS bisa, wakil ketua OSIS bisa, atau sekretaris, bendahara, atau anggota juga bisa. Dan jangan lupa drop saran kalian buat OSIS yang sekarang. Oke, cukup segitu untuk event hari ini. Terima kasih untuk teman-teman kelas 9 juga yang sudah join, Strofi yang sudah mendampingi kami, teman-teman Jatro dan Demas yang juga sudah berbagi pengalamannya, sharing
tentang OSIS. Cukup untuk hari ini, saya rasa sudah selesai, Sir. Terima kasih. Oke, kita doa ya. Miranda yang tutup doa ya. Oke, Sir. Teman-teman, Silakan. sebelum kita menyelesaikan event pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di dalam Google Meet pada pagi hari ini bersama Demas, Cetro, Mr. Yofi, teman-teman dari kelas 9. Kami kembali mendiskusikan organisasi kami, OSIS, yang telah jalan selama kami ber-SMP di SMP Asisi. Tuhan, semoga organisasi kami mendapat berkat bagimu dan bisa menjadi peluang bagi kami semua dalam mengembangkan diri masing-masing. Ini doa kami, Tuhan. Tolong gerakkan hati adik-adik kelas untuk juga bisa bergabung bersama kami dan menggantikan kami saat kami sudah melepas OSIS tahun ini. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.